Halo para pecinta kisah horor di luar sana, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter Lely Roshida yang berjudul Terungkapnya Pemilik Tuyul. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silahkan follow akun penulis ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Pagi itu teriakan Nek Ija mengagetkan tetangga. Beberapa warga mulai berkerumun mencari tahu apa yang terjadi. Bu Mila, tetangga sebelah rumahnya, menemukan Nek Ija selonjoran. Di lantai kamarnya sedang terisak. Tangan kanannya memegang dompet coklat kusam yang terbuka. Diliriknya dompet itu kosong. Cucunya Indah yang berusia 7 tahun ikutan menangis di atas kasur, memandangi neneknya yang terseduh. Segera Bu Mila duduk mensejajari Nek Ija. "Nek Ija, ada apa?" Ia merangkul dan mengusap bahu Nek Ija. Hilang semuanya." Nek Ija kembali terisak, meracau tak jelas, memegang kepalanya dan menjenderkan tubuhnya di amben kasur. Beberapa warga mulai memenuhi depan pintu, celingukan ingin tahu. "Apanya yang hilang, Nek?" tanya Bu Mila kembali. "Uangnya nenek, Bu De," jawab sang cucu. "Ya Allah, Nek, kalian kemalingan." Mendengar tebakan Bu Mila, warga mulai bergumam. Banyak yang merasa iba. Nek Ija adalah seorang janda tua yang hidup berdua dengan cucunya. Anaknya, ibunya cucu, merantau keluar kota untuk menghidupi mereka sejak suaminya pergi meninggalkannya untuk wanita lain. "Kok bisa, Nek? Semalam nenek di rumah kan?" Isakan Nek Ija terdengar melemah. Ia mulai bisa berkata, "Semalam masih ada, utuh. Rencananya pagi ini mau saya pakai buat bayar listrik sama beli sembako. Terus buat sekolah Indah. Pas buka dompet, lah kok sudah raib, tak tersisa." Tenggorokannya mulai bergetar-getar lagi, menahan tangis, sembari menunjukkan dompet di tangannya. Indah mulai turun dari kasur, ikut menghambur di samping neneknya, memeluk dan terisak. "Padahal uang itu baru dikirim Surti 3 hari lalu, buat biaya sebulan. Gak mungkin saya minta lagi." Ia mengusap-ngusap kepala sang cucu. Keduanya terlihat melas. "Sabar ya, Nek. Nanti kita semua bakal bantu," tutur Bu Mila menenangkan. "Iya, Nek Ija. Mulai nanti malam kita semua bakal perketat jam siskamling. Siapa tahu bisa ketemu malingnya," sahut Bang Mamat depan pintu. Semua warga manggut-manggut mengiyakan. Pak RW mulai mengumpulkan warga di luar rumah Nek Ija, lalu menyusun beberapa rencana, sumbangan untuk Nek Ija dan jadwal jaga untuk nanti malam. Setelah semua beres, warga mulai membubarkan diri. Hari-hari berikutnya warga mulai resah. Banyak yang kehilangan uang begitu saja. Kali ini bukan dalam nominal besar, hanya selembar sampai beberapa lembar saja. Namun tetap saja sudah mengusik kenyamanan warga. Pak RW mulai bingung, sebab hampir tiap malam tak pernah ada laporan atau menemukan maling yang dimaksud.
Keadaan kampung tetap aman-aman saja hingga suatu malam saat Bang Mamat yang terkenal punya indera keenam dapat jatah giliran jaga. Saat itu ia sedang keliling kampung untuk ronda. Karena hawa yang dingin, ia membelitkan sarung menutupi kepala dan tubuhnya. Di suatu kebun pisang milik Pak RW, ia menemukan seorang anak kecil sedang meringkuk. Kepalanya botak tak berpakaian dan tubuhnya kurus kering. "Dek, kamu ngapain di situ? Udah malam gini loh. Kamu anaknya siapa?" tanya Bang Mamat yang tak digubris oleh anak itu. Keadaan waktu itu sangat gelap. Anak itu terduduk di antara pohon pisang yang membuat Bang Mamat memicingkan pandangan. Ia mulai merasa ada kejanggalan. Perlahan ia menarik senter yang terselip di saku celana, menekan tombol on dan menyorot wajah anak itu. Seketika ia tercekat, melihat penampakan anak itu menyeringai dengan taring kecil, kantung mata hitam dan kulit pucat. Ia berdiri, terlihat di tangannya terselip kantong putih. Ia semakin yakin bahwa itu bukan manusia. Anak itu mulai bergerak membuat Bang Mamat terjungkal ke belakang. Ia mencoba berdiri, namun terbelit sarungnya, membuatnya kembali terperosok. Anak itu lari secepat kilat, hilang di antara pepohonan pisang. Bang Mamat celingukan sembari mengatur nafas. Meski mata batinnya bisa melihat hal tak kasat mata, ia tak punya kemampuan khusus untuk mengendalikan. Takut sudah pasti. Sejak saat itu warga mulai meyakini bahwa masalah kampung sekarang ini adalah akibat perbuatan tuyul yang entah milik siapa. Karena Bang Mamat bercerita bahwa menemukannya di kebun Pak RW, warga mulai curiga dan bergosip tak jelas, membuat Bu RW merasa malu untuk keluar rumah. Warga semakin yakin melihat gelagat keluarganya yang semakin jarang berkumpul. Pagi hari, di sebuah toko kelontong milik Pak Hasim, ibu-ibu sedang memilah peralatan rumah tangga berdesas-desus dengan semangat. Iya, Bu RW itu sekarang semakin jarang ya ikut acara kampung. Kemarin aku undang Jamia di rumahku juga nggak datang loh, tutur Bu Ida. Istri Pak Hasim pemilik toko sedang duduk di kursi kasir, mengibaskan kipas tangan dengan renda berwarna pink. Aku jadi ngeri. Bener gak sih kabar itu? Sahut Bu Marni tanpa menoleh. Tangannya sibuk memilik sapu ijuk. Aduh, jangan kayak Bu Tejo yang suka nyinyir gitulah Bu. Kita juga belum tahu pastinya kan. Gak baik suuzon, sahutan Bu Mila di depan toko yang sedang memilih pisau dapur. Ya, bukannya suuzon gitulah Bu Mila. Lah kenyataannya gitu. Saya sampai bingung mau naruh duit di mana lagi. Pasti selalu berkurang. Siapa lagi kalau bukan ulah tuyulnya Bu RW? Cecar Bu Ida dengan nada kesal. Bu Marni mendekat ke meja kasir menaruh sapu ijuk di sana. Langsung disambut begitu saja oleh Bu Ida. 30.000. Loh, biasanya kan 25.000 Bu Ida. Jangan kayak tuyul dong. Kita tiap hari udah kehilangan beberapa lembar. Masa masih dicekik juga di sini? Sesal Bu Marni memonyongkan bibirnya. Biasanya kapan? Sampean aja beli sapu berbulan-bulan yang lalu. Sekarang sudah beda harganya. Meski kesal, Bu Marni membuka dompet lalu menaruh uang pas dengan sedikit menggebrak. Bu Ida hanya nyengir kuda sembari terus mengibas kipas tangan. Bu Marni keluar dari toko dengan perasaan dongkol diikuti Bu Mila. Bu Mila, gak jadi beli, teriak Bu Ida. Gak jadi, pisau saya di rumah masih bagus. Nanti biar diasah sama suami saya, jawabnya dengan nada tinggi.
Terlihat Bu Ida menggerutu tak jelas melihat kedua tetangganya berlalu. Saat itu, Pak RW yang rumahnya berada di depan toko Bu Ida terlihat membuka pintu pagar sembari melipat tangan ke belakang punggungnya. Setelah menutup pagar, kedua tangannya menyatu di belakang, layaknya menggendong sesuatu. Dua ibu itu berjalan agak jauh di belakang Pak RW, mengamati pergerakannya yang sedikit mencurigakan. "Bu Mila, lihat tuh Pak RW. Kata bapakku dulu, kalau ada orang yang berjalan sambil melipat tangan di belakang, itu tandanya lagi gendong tuyul," bisik Bu Marni sambil terus berjalan. "Aku juga mikir gitu, Bu. Jangan-jangan," sahut Bu Mila mengerutkan kening. Mereka beradu pandang. "Coba kita ejek dari sini. Katanya kalau kita olok-olok di belakang, tuyulnya bisa merajuk." Bu Mila mengangguk. Ia mempercepat langkah mendekatkan jarak dengan Pak RW. Tepat berselang 1 meter, Bu Mila pasang muka jelek sambil menjulurkan lidah, seakan mengejek. Bu Marni terkikik. Ia ikut mendekat memiringkan bibirnya ke samping sambil melotot. Seketika Pak RW berbalik membuat dua ibu itu terdiam mematung. "Apa?" Ia melotot geram. Terlihat sekali muka kesal di wajahnya. Tenggorokan Bu Mila bergerak, tertahan di sana. Refleks Bu Marni menyeret tangannya menjauh, berbelok arah. Ketika dirasa sudah jauh dan aman, keduanya baru bisa bernafas lega. "Gak salah lagi kayaknya, Bu. Tapi jangan ceroboh dulu. Kita harus benar-benar tahu kebenarannya untuk dijadiin bukti," kata Bu Mila menggebu. "Iya Bu, jangan sampai kita salah orang, biar gak jadi fitnah. Saya juga gak mau sembarangan nuduh orang." Keduanya lalu berpisah di pertigaan gang, karena rumah mereka beda arah. Sesampainya di rumah, kedua ibu itu bercerita kepada suaminya masing-masing. Geram menyelimuti. Dengan susah payah mereka bekerja, tapi seenaknya saja diambil paksa tuyul sialan itu. "Nanti saya coba konfirmasi ke warga yang lain, biar kita cari jalan keluarnya," usul suami Bu Marni diikuti anggukan mantap istrinya. Malam ini, kembali Bang Mamat dapat tugas jaga. Ia sudah diberitahu oleh suami Bu Marni untuk mengawasi rumah Pak RW, untuk memastikan tuyul itu keluar dari rumahnya atau tidak. Karena baterai senternya habis, ia mampir ke toko Pak Hasim untuk membeli. "Pak, baterainya 2 ya," kata Bang Mamat. Iya Mat, lagi tugas. Kalau saya besok," sahut Pak Hasim sambil mengambil baterai dari kotak kardusnya. "Kamu yang fokus kalau jaga Mat. Hanya kamu harapan warga, karena cuma kamu yang bisa melihat tuyul itu," tambahnya sembari memberikan baterai pada Mamat. Dari dalam toko terlihat Bu Ida mendekat ke arah Pak Hasim dengan membawa selendang yang disampirkan di lehernya. Kancing daster bagian atasnya pun terbuka beberapa. Bang Mamat tertegun memandangnya, seperti habis menggendong dan menyusui bayi saja. Namun ia berpikir, mereka tak punya anak kecil. Untuk apa Bu Ida bawa selendang? Cucunya pun ada di kota seberang. Ia terdiam heran, bahkan berkali-kali Pak Hasim memanggilnya tapi hanya dia memandang Bu Ida. "Hemat, kok malah ngelamun sih?" Mamat tersadar lalu menggeleng. Iya Pak, maaf. Saya lagi heran saja lihat Bu Ida. Ngapain istri Bapak pakai selendang gitu? Apa cucunya lagi di sini?" tanya Bang Mamat, membuat Bu Ida buru-buru menutup kancing daster dan melemparkan selendang. Anu Mat, itu tadi habis senam sama latihan tari di dalam. Cari kesibukan. Lumayan kan dapat bonus langsing pula," jawab Bu Ida nyeleneh.
Bang Mamat seketika menatap tubuhnya dari atas ke bawah. Aneh sekali, tubuh pendek dan gempal seperti itu dikata langsing. Dari mananya coba? Ia berdesa menyungging, lalu mengeluarkan uang dari kantong celana untuk membayar baterai. Kemudian berpamit. Waktu menunjukkan pukul jam 1 malam. Kedua teman jaga Bang Mamat dapat giliran menyusuri kampung. Sedangkan ia sendiri di dalam pos ronda. Ia mulai mengeraskan volume radio agar suasana jadi ramai. Keras ia bersenandung untuk mengusir sepi, sembari sedikit bergoyang menikmati alunan lagu. Angin dingin tiba-tiba menerpa. Ia melirik awan yang mulai bergemuruh, bergelayut dan menggelantung seakan siap untuk menumpahkan air langit. Kilatan petir mulai menyala-nyala. Ia mempererat balutan sarung di tubuhnya, meringkuk di pojok pos menahan tusukan dingin angin malam. Celingukan ia mengedarkan pandang, berharap kedua temannya segera kembali menemani. Samar-samar di kegelapan gang, ia melihat sebuah bayangan. Semakin lama semakin nampak jelas. Sosok itu berlari kecil menuju kebun pisang Pak RW. Awalnya Bang Mamat takut untuk melangkah, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mulai berjalan cepat mencari keberadaan sosok itu. Dengan bersenjatakan senter di tangan, ia menyusuri kebun pisang. Meski gemetar dan dada berdegup kencang, ia tetap berusaha melawan. Hingga tepat di pojokan tembok, ia menemukan sosok gundul berdiri menghadap pohon pisang. Ia mematikan senter agar tak ketahuan. Perlahan dengan sedikit berjinjit agar tak menimbulkan suara ia mendekatinya. Tepat di belakang sosok itu, Bang Mamat mendekap dari belakang. Namun ia sedikit heran merasakan perawakan yang ada di dalam pelukannya. Ternyata tubuhnya lebih tinggi dari dirinya. Seketika ia terkaget mendengar suara gemerisik air membasahi daun kering. Bang Mamat melongokkan wajahnya ke depan bawah. Ia terkesiap melihat sosok yang ia dekap sedang mengencingi pohon pisang. Wajah keduanya perlahan bertemu pandang. "Jancok, asuh!" teriaknya keras ketika menemukan wajah Soleh teman rondanya. Seketika ia melepaskan pelukan itu. Soleh masih menatapnya lekat dengan tatapan tajam. "Apa? Jangan mikir aneh-aneh. Kamu pikir aku homo?" Soleh menganggukkan kepalanya cepat. Tangan Bang Mamat segera meluncur di kepala botaknya. Pletak. "Aduh, sakit, Mat." Ia bersungut lalu menarik kembali resleting celananya. Keduanya terkekeh. "Tak kira tuyul kamu tadi. Aku lihat penampakannya berlari ke sini tadi," kata Bang Mamat. Keduanya lalu berjalan kembali menuju pos ronda. "Kayaknya kita mesti cari bantuan orang pintar, Leh. Besok kita diskusikan. Asal jangan sampai ketahuan Pak RW," usul Bang Mamat yang diterima anggukan dari Bang Soleh. Pagi hari warga dihebohkan oleh Pak Hasim yang tiba-tiba membeli mobil baru. Kasak kusuk gumaman warga mulai terdengar. Nyatanya toko kelontong Pak Hasim tidak begitu ramai. Namun dengan gampangnya membeli mobil baru yang nilainya ratusan juta. Mereka membelokkan fakta dengan dalih bahwa itu hasil uang yang diberikan oleh anak sematawayangnya di kota seberang. Jelas tak ada yang percaya, sebab semua sudah tahu bila anaknya Rizal hidup serba tak berkecukupan di sana. Kerjaannya tak tentu, dengan 3 anak yang masih kecil. Bahkan seringkali Pak Hasim yang membantu perekonomian mereka lewat transferan darinya. Beriringan dengan berita itu, warga dikejutkan kembali dengan kabar Pak RW keluarga yang akan pergi umroh.
Bisa dibayangkan berapa nilai rupiah yang mereka keluarkan untuk 4 orang. Sedangkan Pak RW sendiri hanyalah seorang guru PNS yang gajinya hanya sebatas UMR. Warga mulai menebak-nebak siapa di antara keluarga mereka yang memang pelihara tuyul. Beberapa warga yang ekonominya di bawah standar sudah geram karena seringkali kehilangan uang yang bahkan tinggal selembar, malah raib begitu saja. Bang Mamat dan Bang Soleh tidak tinggal diam. Mereka mulai beraksi dengan menyebarkan dari telinga ke telinga karena takut membuat Pak RW dan Pak Hasim curiga. Ada yang mengusulkan untuk mendatangkan Gus Ali dari desa seberang yang terkenal sakti dalam hal gaib dan mistis. Tanpa menunggu lagi, salah seorang warga sudah diutus untuk menghubungi Gus Ali agar bisa menyelesaikan masalah desa ini. Di sebuah pengajian kampung, beberapa ibu sudah rapi duduk berjejer mengitari musola. Di pojok gerbang terlihat Bu RW duduk bersimpuh dengan tangan yang bergemerincing perhiasan. Tak ada yang duduk di sebelahnya. Ia sendiri, menunduk dan hanya ikut merapal bacaan yang sedang dilantunkan Bu Nyai. Nyinyiran ibu-ibu semakin menjadi ketika melirik gelang dan cincin yang terselip di tangan kirinya. Tuh, lihat Bu, semakin kesini saya semakin yakin kalau dia pelihara tuyul. Dulu kan Bu RW sukanya polosan, hanya pakai cincin nikah doang. Tapi sekarang, ujar Bu Ida dengan lirikan pedas, sepedas bon cabe level 20. Bu Ida, jangan menggiring opini publik buat nyinyirin Bu RW ya. Sampean sendiri apa nggak mikir? Tiba-tiba beli mobil baru dengan gampangnya. Warga nggak hanya curiga sama Bu RW loh, sama sampean juga. Tutur Bu Marni nggak kalah pedas. Ia seperti ditampol ribuan tangan, mendelik melirik ibu-ibu yang melingkar mengitarinya. Wajahnya terlihat merah padam. Para ibu semakin memandangnya dengan tatapan cadas. Ia menyerah, berdiri dengan sewot lalu pergi meninggalkan majelis. Ibu-ibu cekikikan melihat Ibu Ida merajuk. Bu Marni mantap betul deh, menohok sekali ucapannya, kata Bu Susi istri Bang Soleh mengacungkan jempol. Biarin, salah sendiri, suka banget ngehibah gak jelas. Gak mikir sama kelakuannya sendiri, biar kapok dia, tambahnya terkekeh. Iya Bu, sekali-sekali perlu dikasih pelajaran itu mulut, sahut seorang ibu di samping Bu Mila. Shh, ngaji Bu, jangan ngomong sendiri, tutur Mak Ija di barisan depan. Semuanya terdiam menahan tawa, lalu melanjutkan bacaan tahlil yang sempat tertunda. Hari demi hari serangan tuyul semakin meresahkan warga. Beruntung malam ini Gus Ali mau menyempatkan waktu untuk datang ke kampung. Ia segera bersiap saat dijemput oleh Bang Mamat. Sesampainya di pos jaga, keduanya duduk di kursi panjang bersama beberapa warga lainnya, lalu fokus menatap kebun pisang Pak RW. Di situ Gus, biasanya saya sering lihat, ucap Bang Mamat sembari menunjuk ke arah kebun pisang. Gus Ali mengangguk. Ia mengambil rokok dari dalam saku lalu menyulutnya dan sedikit berbincang untuk mengusir ketegangan. Selang beberapa menit, yang ditunggu akhirnya muncul. Bang Mamat sedikit kaget, tapi berusaha tenang agar tuyul itu tidak menyadari jika sedang diuntit. Ia hanya melirikkan bola mata pada Gus Ali untuk memberi kode. Bibir Gus Ali seketika merapalkan bacaan yang entah apa. Bang Mamat terlihat tegang saat perlahan tuyul itu seperti terkena hipnotis, berjalan mendekat ke arah mereka.
Sedang warga lainnya hanya menampakkan wajah kebingungan karena tak bisa melihat apa yang terjadi. Hingga jaraknya tinggal beberapa meter, Gus Ali mengambil sebuah botol dari dalam tasnya. Dalam beberapa detik saja, tuyul itu dengan mudahnya masuk ke dalam botol tatkala Gus Ali membuka tutup botolnya. Kepulan asap mengepul saat tuyul itu berhasil masuk ke dalamnya. Bang Mamat dan warga lainnya mulai terlihat tegang. Bang Mamat menyeka buliran keringat di dahi dengan lengan bajunya. Ia mulai memperhatikan betul-betul sosok yang ada di dalam botol itu sembari bergidik. Itu beneran tuyulnya, Gus. Serem amat ya bentuknya. Loh, Gus, dia gebrak-gebrak botol. Pengen keluar sepertinya. Jangan khawatir, sudah saya kunci botolnya. Gak mungkin bisa keluar kalau bukan saya yang buka. Jelas Gus Ali yang membuat Bang Mamat dan warga lainnya terlihat sedikit tenang. Terus mau diapain nih tuyul, Gus? Biar dia ngaku siapa majikannya. Tanya dia, Mat, suruh ngaku, kata seorang warga geram. Gus Ali mengangguk tanda memberi kesempatan. Tuyul sialan, siapa majikanmu? Tanya Bang Mamat sembari menuding botol. Dia jawab apa, Mat? Beberapa warga tak sabar ingin tahu. Katanya cuma bapak. Jawab Bang Mamat geram. Di sini semua juga bapak-bapak, Mat. Tanya namanya dong. Gerutu bapak berkaus coklat kesal. Tenang, saya ada cara tanpa membuat ia harus mengaku. Dijamin efektif. Setelah Gus Ali menengahi keributan warga, semua hanya bisa mengangguk pasrah, menunggu hal apa yang akan dilakukan sang ustadz. Ia menaruh botol di atas meja, lalu kembali merapal bacaan. Matanya memejam dan jari telunjuknya diangkat setara dengan kepalanya. Perlahan ia mulai membuka mata, kemudian seperti sedang membentuk huruf X di depan dinding botol. Wah, bisa gitu ya? Bang Mamat menatap botol dengan penuh keheranan. Apa yang terjadi? Warga bersaut-sahutan bertanya kebingungan. Saya sudah memberi tanda X di dahi sebelah kanan tuyul ini. Dan ini akan langsung terjadi pula dengan si pemilik tuyul. Jadi kalian tinggal melihat siapa di antara warga di sini yang memiliki tanda itu di dahinya. Dipastikan dialah pemilik sesungguhnya. Tutur Gus Ali membuat warga manggut-manggut memahaminya. Kini semua orang di pos ronda itu saling pandang, memastikan siapa di antara mereka yang dahinya terluka. Sepertinya semua orang yang di sini tidak punya alibi. Besok pagi saja kita sebar berita ini biar segera ketahuan. Ucap bapak berkaus coklat kepada semua orang. Terima kasih bantuannya, Gus. Semoga bisa segera terpecahkan semua misteri ini. Bang Mamat menjabat tangan Gus Ali dengan menyelipkan amplop yang berisi uang sumbangan warga. Warga yang tidak bertugas jaga segera membubarkan diri masing-masing. Mereka berjalan sambil bergumam membahas kejadian tadi. Pagi hari, suasana kampung jadi sedikit aneh. Hampir tiap orang yang ketemu saling pandang jidat. Bahkan ibu-ibu yang berkerudung diminta untuk sedikit membuka jilbab untuk memastikan. Pak RW yang saat itu sedang menyiram tanaman jadi sedikit kepo melihat gelagat warganya. Ketika Nek Ija berjalan di rumahnya, Pak RW mencegahnya untuk bertanya. Nek, itu ada apaan? Kok pada liatin jidat? Nek Ija lalu mendekat ke arah suara pemanggil dan melihat lekat-lekat dahi Pak RW. Oh, jadi bukan Pak RW ya? Katanya seraya melototkan mata pada dahi Pak RW. Seketika Pak RW memegang jidatnya sendiri. Emang kenapa sih? Tanya Pak RW semakin penasaran. Tadi malam tuyulnya sudah ketangkep, Pak.
Kata orang kalau lihat seseorang yang jidatnya terluka dengan tanda X, itu berarti majikannya. Jelas Neija menggebu-gebu. Pak RW hanya manggut-manggut mendengarkan penuturan Neija. Beberapa ibu-ibu mulai ikut berdatangan ke depan rumah Pak RW. Terlihat Bu Mila dan Bu Marni menatap Pak RW penuh malu. "Maafkan kami ya Pak, karena hampir menuduh Pak RW." Keduanya menekuk wajah mengalihkan pandang. "Tidak apa-apa Bu, waktu itu sejak awal saya sudah tahu kalau sedang diikuti. Makanya sedikit kesel sama sampean berdua." Bu RW yang mendengar cerita di depan rumahnya segera mendekat. "Alhamdulillah kalau sudah ketangkap. Semoga segera tuntas masalah ini. Biar saya dan keluarga juga nggak kepikiran terus dengar omongan warga tentang kita. Karena sebenarnya kami sekeluarga bisa pergi umroh karena mendapat warisan dari bapak saya." "Iya Bu RW, sambil bantuin juga lihat jidat warga yang lewat, biar kampung kita segera aman," ucap Neija pada keduanya. Lalu semua ibu yang berkumpul berpamit untuk pergi ke pasar. Hampir 2 hari warga belum bisa menemukan si pemilik tuyul, karena hampir semua warga tidak ada yang punya alibi. Kali ini warga semakin yakin bahwa Pak Hasim lah pelakunya, karena beberapa hari ini ia tak menampakkan diri keluar rumah. Warga berbondong-bondong mengerumuni rumah Pak Hasim. Bu Ida istrinya menjadi ketakutan saat melihat kerumunan warga datang dengan penuh emosi. "Woi Pak Hasim, keluar sini. Tunjukin wajahmu di depan kami semua kalau berani," seru Bang Mamat yang diikuti teriakan semua warga. "Ayo keluar," sahut warga lainnya dengan nada tinggi dan kasar. Karena takut bila warga sampai berlaku anarkis, Bu Ida memberanikan diri untuk keluar rumah menemui warga yang mengamuk. Maaf Bapak, Ibu semua, suami saya lagi sakit, gak bisa berdiri untuk keluar, badannya panas banget," ujarnya dengan suara bergetar-getar. Pak RW mulai angkat suara. "Kalau memang suami sampean gak bersalah, coba buktikan sekarang. Papa suaminya keluar agar kami yakin." Bu Ida terlihat mengangguk pasrah, masuk ke dalam rumah. Perlahan namun pasti ia menuntun suaminya keluar rumah. Semua warga terlihat melongok menyaksikan Pak Hasim dengan dahi yang baik-baik saja. Bu Ida mendudukkan suaminya di kursi teras rumah. Semua orang saling pandang. Merasa tak enak hati sudah menuduh sembarang orang. "Lihat, apa yang kalian tuduhkan tentang saya dan suami saya tak ada yang benar kan? Kami membeli mobil benar-benar dari Rizal. Anak kami sejak setahun lalu bekerja di luar negeri. Awalnya dia buka sebuah kedai kecil, tapi makin lama kedainya berkembang pesat dengan untung 75 juta per bulan." Semua warga terlihat manggut-manggut atas penjelasan Bu Ida. Jadi sekarang siapa yang bersalah? Apa ada lagi yang perlu dicurigai? Tanya Pak RW. Semua orang terlihat berkerumun tak jelas. Hingga akhirnya ada yang baru menyadari kalau Bang Soleh tidak terlihat batang hidungnya sejak penangkapan tuyul malam itu. Ia memberitahu Bang Mamat sebelumnya jika istrinya sedang sakit, jadi tidak bisa ikut. Wah, benar-benar nih si Soleh. Bisa jadi sih, rumahnya kan memang di samping Pak RW. Jadi selama ini tuyul itu melewati kebun pisang Pak RW untuk kembali ke rumah Soleh, ucap Bang Mamat mengira-ngira. Semua warga pun terlihat mengangguk mantap, lalu bersiap mendatangi rumah Bang Soleh. "Ayo kita buktikan," seru Pak RW memimpin warganya. Rumahnya terlihat sepi dan tertutup. Warga yang tak sabar segera mengetuk keras pintu rumahnya. Tok tok tok. Berulang kali ketukan dan teriakan warga menggema. Tapi si pemilik rumah belum juga membuka pintu. "Woi, Bang Soleh,
keluar sekarang!" Dengan perasaan emosi, warga mulai mendobrak pintu rumahnya tanpa permisi. Saat pintu benar-benar terbuka, terlihat kedua orang pemilik rumah meringkuk di ruang tamu. Dengan geram, keduanya diseret paksa keluar rumah. Tanpa dikomando, warga membentuk lingkaran mengelilingi kedua pasangan tersebut. Dahi Bang Soleh terlihat membusuk dengan nanah yang bersiap muntah, membentuk huruf X yang membiru di bagian pinggirnya. Istrinya pun begitu. Wajahnya terlihat pucat dan kering, seperti habis disedot paksa isi tubuhnya. "Keterlaluan kamu, Leh. Selama ini aku percaya padamu. Ternyata kamu sendiri pelakunya," ucap Bang Mamat geram. "Istrimu pasti kecapean karena harus menyusui tuyul itu kan? Lihat badannya sampai habis kayak gitu." Bu Marni berseru menatap wanita di hadapannya. Sudah, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon agar kita jangan main hakim sendiri. Sebaiknya kita serahkan semua ini ke pihak yang berwajib. Buktinya sudah ada kan? Kita kumpulkan semua bukti yang ada agar segera diproses. Tutur Pak RW menutup emosi warga. Akhirnya dengan menunjukkan bukti berupa tumpukan uang dan perhiasan milik warga yang disimpan di lemari dapurnya, keduanya ditangkap oleh polisi. Kampung pun kembali aman seperti semula, tanpa ada lagi kejadian yang meresahkan itu lagi. Tamat. Halo para pendengar, akhirnya terungkap juga siapa pemilik tuyul di dalam cerita ini ya. Benar-benar tidak tertebak, ternyata Pak Soleh pelakunya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.